jurusan-jurusan SMK di kurikulum Merdeka. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan share tentang konsentrasi keahlian SMK dan MAK pada kurikulum Merdeka berdasarkan kepada keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 24 tahun 2022. Mari kita mulai. Bidang keahlian yang pertama adalah bidang keahlian teknologi, konstruksi, dan bangunan. Pada bidang keahlian ini terbagi menjadi beberapa program keahlian, antara lain teknik perawatan gedung, konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, desain permodelan dan informasi bangunan, dan yang terakhir teknik furnitur. Dari beberapa program keahlian ini terbagi lagi menjadi konsentrasi keahlian atau jurusan. Yang pertama ada teknik perawatan gedung, konstruksi jalan, irigasi dan jembatan, konstruksi jalan dan jembatan. Lalu ada jurusan teknik konstruksi dan perumahan, konstruksi gedung dan sanitasi, desain permodelan dan informasi bangunan, desain interior dan teknik furnitur, dan yang terakhir desain dan teknik furnitur. Selanjutnya, bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa terbagi menjadi 10 program keahlian. Dari 10 program keahlian ini terbagi menjadi beberapa konsentrasi keahlian atau jurusan. Yang pertama ada jurusan teknik permesinan, teknik mekanik industri, teknik pengecoran logam, desain gambar mesin, teknik permesinan pesawat udara, teknik konstruksi rangka pesawat udara, dan teknik permesinan kapal. Lalu selanjutnya ada jurusan teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, teknik ototronik, dan teknik bodi kendaraan ringan. Selain itu, juga ada jurusan teknik pengelasan, teknik pengelasan kapal, teknik konstruksi badan pesawat udara, teknik pabrikasi logam, dan manufaktur. Lalu ada jurusan teknik pengendalian produksi dan teknik logistik. Kemudian ada jurusan teknik audio video, teknik mekatronika, teknik elektronika industri, teknik otomasi industri, teknik elektronika komunikasi, instrumen medik, teknik elektronika pesawat udara, dan yang terakhir jurusan instrumentasi dan otomatisasi proses. Selanjutnya, pada bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa masih terbagi lagi menjadi beberapa konsentrasi keahlian atau jurusan, antara lain airframe power plant, electrical avionik, jurusan desain rancang bangun kapal, jurusan konstruksi kapal baja, jurusan konstruksi kapal non baja, dan interior kapal. Lalu ada juga jurusan kimia analisis, analisis pengujian laboratorium, teknik kimia industri, dan kimia tekstil. Selanjutnya ada juga jurusan teknik pembuatan serat filamen, teknik pembuatan benang stafel, teknik pembuatan kain, dan teknik penyempurnaan tekstil. Semua jurusan tersebut masuk di bidang keahlian teknologi manufaktur dan rekayasa. Selanjutnya, bidang keahlian energi dan pertambangan terbagi menjadi 5 program keahlian yang terbagi lagi menjadi konsentrasi keahlian atau jurusan, antara lain jurusan teknik instalasi tenaga listrik, jurusan teknik pembangkit tenaga listrik, jurusan teknik jaringan tenaga listrik, jurusan teknik pemanasan, tata udara, dan pendinginan, jurusan teknik kelistrikan pesawat udara, dan jurusan teknik kelistrikan kapal. Selain itu, di bidang keahlian energi dan pertambangan, juga ada jurusan teknik energi surya, hidro, dan angin, teknik energi biomasa, teknik geomatika, informasi geospasial, geologi pertambangan, jurusan teknik produksi minyak dan gas, jurusan teknik pemboran minyak dan gas, jurusan teknik pengolahan minyak, gas, dan petrokimia. Selanjutnya, bidang keahlian teknologi informasi terbagi menjadi 2 program keahlian, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game,
dan teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Dari dua program keahlian ini terbagi menjadi beberapa program keahlian atau jurusan. Antara lain jurusan rekayasa perangkat lunak, jurusan pengembangan game, dan jurusan sistem informasi, jaringan, dan aplikasi. Selanjutnya ada jurusan teknik komputer dan jaringan, jurusan teknik jaringan akses telekomunikasi, dan yang terakhir jurusan teknik transmisi telekomunikasi. Bidang keahlian selanjutnya adalah bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial. Juga terbagi menjadi 4 program keahlian yang terbagi menjadi beberapa konsentrasi keahlian atau jurusan. Ada asisten keperawatan dan caregiver, jurusan asisten dental. Lalu ada jurusan asisten teknik laboratorium medik, jurusan farmasi klinis dan komunitas, farmasi industri, dan pekerja sosial. Bidang keahlian selanjutnya adalah agribisnis dan agriteknologi, yang terbagi menjadi 6 program keahlian. Jurusan-jurusannya antara lain jurusan agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, agribisnis berbenihan tanaman, agribisnis landscape dan pertamanan, agribisnis ternak ruminansia, agribisnis ternak unggas, dan kesehatan hewan. Selanjutnya ada juga jurusan agribisnis ikan hias, agribisnis perikanan payau dan laut, agribisnis perikanan air tawar, dan agribisnis rumput laut. Pada bidang keahlian agribisnis dan agriteknologi juga terdapat jurusan usaha pertanian terpadu, jurusan mekanisasi pertanian, jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian, agribisnis pengolahan hasil perikanan, pengawasan mutu hasil pertanian, dan jurusan kehutanan. Selanjutnya bidang keahlian kemaritiman yang terbagi menjadi 4 program keahlian. Dari 4 program keahlian ini terbagi menjadi beberapa konsentrasi keahlian atau jurusan. Antara lain jurusan teknika kapal penangkapan ikan, jurusan nautika kapal penangkap ikan, jurusan teknika kapal niaga, dan jurusan nautika kapal niaga. Jurusan selanjutnya masuk pada bidang keahlian bisnis dan manajemen yang terbagi menjadi 3 program keahlian antara lain pemasaran, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, dan akuntansi dan lembaga keuangan yang terbagi menjadi konsentrasi keahlian atau jurusan antara lain bisnis digital, bisnis retail, manajemen perkantoran, manajemen logistik, layanan perbankan syariah, dan akuntansi. Selanjutnya, bidang keahlian pariwisata terbagi menjadi 4 program keahlian. Jurusannya antara lain jurusan usaha layanan wisata, jurusan ekowisata, jurusan perhotelan, jurusan kuliner, jurusan tata kecantikan kulit dan rambut, serta jurusan spa dan beauty terapi. Selanjutnya, bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif terbagi menjadi 7 program keahlian. Jurusannya antara lain pertama jurusan seni lukis dan seni patung, lalu jurusan desain komunikasi visual dan teknik grafika, jurusan kriya kreatif batik dan tekstil, jurusan kriya kreatif kulit dan imitasi, jurusan kriya kreatif keramik, jurusan kriya kreatif logam dan perhiasan, lalu ada jurusan kriya kreatif kayu dan rotan. Selain itu juga ada jurusan seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, dan tata artistik teater. Selanjutnya ada juga jurusan produksi dan siaran program radio, produksi dan siaran program televisi, dan produksi film. Kemudian jurusan animasi dan jurusan desain dan produksi busana. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.